Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang arti interaksi dalam analisis statistika, terutama analisis varians. Apakah interaksi itu? Interaksi adalah sebuah kondisi ketika kategori-kategori pada dua variabel bebas atau lebih memiliki kombinasi yang memiliki efek yang unik terhadap variabel Y. Jadi misalnya ada dua variabel, yang pertama adalah X1 yaitu jenis kelamin, isinya adalah pria dan wanita. Kemudian X2 adalah misalnya terapi behavioral dan terapi kognitif. Kombinasi yang terjadi adalah misalkan pria dan behavioral atau pria dan kognitif. Jadi keempat elemen dari grup ini memiliki kombinasi yang memiliki efek yang unik terhadap variabel Y. Contohnya adalah pengaruh warna terhadap kegembiraan. Ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2. X1 adalah warm colors, sedangkan X2 adalah cool colors. Bayangkan bahwa kita sedang meneliti efek-efek tersebut terhadap kegembiraan. Subjek diminta untuk melihat warna, kemudian diukur emosi positifnya. Misalnya ketika kita meneliti efek variabel X, pengaruhnya kecil. Demikian juga ketika kita meneliti variabel X2, pengaruhnya juga kecil. Warna sejuk tidak memberikan efek terhadap emosi positif. Namun ketika dikombinasikan salah satu warna dari warna warm sama warna cool, misalkan ini adalah merah, kemudian ini adalah biru, ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar, padahal ketika sendiri-sendiri tidak memberikan efek yang besar. Dari sini kita melihat ada satu kombinasi warna-warna, ketika misalnya tadi misalkan merah bersama dengan biru, itu akan memberikan efek terhadap emosi positif yang lebih besar daripada ketika sendirian X1 dan X2 sendirian atau semua kombinasi-kombinasi yang ada. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Misalnya saya memiliki dua X, ini adalah X1 dan ini adalah X2. X1 adalah terapi psikologis, ada terapi behavioral dan terapi kognitif. Kemudian ada modifikasi lingkungan, ada modifikasi psikologis dan ada modifikasi fisik. Misalnya ini didapatkan pada 10 orang, ini pada 15 orang, kemudian ini pada 15 orang, ini pada 10 orang misalnya. Kemudian dilihat perbedaannya seberapa besar efek terapi psikologis dan modifikasi lingkungan ini terhadap kesejahteraan psikologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan terapi behavioral kemudian yang mendapatkan lingkungan psikologis itu memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi daripada kombinasi-kombinasi yang lain, misalkan terapi kognitif dan lingkungan fisik. Dalam kasus ANOVA seringkali terlihat gambar, misalnya ini adalah orang-orang yang mendapatkan terapi behavioral dan terapi kognitif. Kemudian orang-orang tersebut juga terdiri dari pria dan wanita. Terlihat di sini pria terlihat lebih berhasil ketika mendapatkan terapi kognitif daripada behavioral. Hal yang sama terjadi juga pada wanita. Wanita terapi kognitif memberikan kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada ketika mendapatkan terapi behavioral. Dari sini terlihat bahwa ini tidak ada interaksi. Hal yang sama juga seperti ini ketika variabel terapi behavioral sama-sama efektif baik pada wanita dan pada pria. Ini juga tidak menunjukkan adanya interaksi. Interaksi terjadi ketika situasinya seperti ini. Pada kelas B misalkan terlihat kemandiriannya lebih besar hanya pada wanita saja, namun yang lebih besar pada kelas A adalah pria saja. Hal ini terlihat adanya sebuah kondisional atau syarat bahwa pria dan wanita sama-sama besar, namun di kelas yang mana. Situasi yang sama bisa juga didapatkan dari penelitian eksperimen. Ketika terlihat ada persilangan seperti ini, kita lihat ketika post-test, kelompok eksperimen mengalami peningkatan dari pre-test ke post-test, sedangkan pada kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan. Kondisi ini dinamakan dengan adanya interaksi. Ciri adanya interaksi adalah adanya persilangan antara garis-garis yang menunjukkan rata. Berikut ini menunjukkan rata skor kesejahteraan psikologis antara pria dan wanita serta jenis terapi.
Kita lihat di sini terapi perilaku lebih efektif dibanding dengan kognitif, karena baik pada pria maupun pada wanita kesejahteraan psikologisnya lebih tinggi. Namun ketika ada interaksi ditunjukkan dengan grafik seperti ini. Terapi perilaku cocok untuk pria, tapi terapi kognitif cocok untuk wanita. Jika digambarkan terlihat di sini ada persilangan. Apa konsekuensi dari adanya interaksi? Ketika interaksi muncul, maka interpretasi terhadap main effect tidak dapat dilakukan. Pada contoh ini terlihat ada interaksi antara jenis kelamin dan jenis terapi. Ketika ini terjadi main effect, perbedaan efektivitas terapi keperilakuan dan terapi kognitif tidak dapat dibandingkan. Demikian juga efektivitas jenis kelamin terhadap variabel kesejahteraan juga tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan ada kondisi yang berbeda dari masing-masing pola. Bagaimana cara menganalisis untuk mendapatkan ada tidaknya interaksi? Berikut ini kita akan melakukan analisis. Yang pertama variabel dependennya adalah kepercayaan diri. Variabel independennya ada dua, yaitu jenis terapi behavioral dan terapi kognitif. Kemudian variabel independen yang kedua adalah jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita. Berikut ini datanya. Pria terdiri gender atau jenis kelamin terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Sementara itu terapi terbagi menjadi dua, yaitu behavioral dan kognitif. Ada 4 pria yang mendapatkan terapi behavioral, 4 wanita mendapatkan terapi behavioral, 4 pria kognitif dan 4 wanita juga kognitif. Cara melakukan analisisnya adalah sama seperti halnya ketika kita melakukan analisis varian, analyze, kemudian general linear model univariate, kemudian masukkan kepercayaan diri ke dalam variabel dependent, kemudian variabel-variabel yang kategorikal masukkan ke dalam fixed factors. Kemudian tekan plot untuk menunjukkan ada tidaknya persilangan dari garis yang dihasilkan. Masukkan terapi ke dalam horizontal, kemudian gender pada separate range, kemudian jangan lupa untuk add, kemudian klik continue, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya? Kita lihat di sini ada gambar bintang yang menunjukkan gambar adanya interaksi, atau gambar yang menunjukkan informasi mengenai ada tidaknya interaksi. Terlihat di sini P-nya di bawah 0,01 yang menunjukkan ada interaksi. Ketika interaksi muncul, maka efek terapi dan efek jenis kelamin tidak diperhitungkan, meskipun di sini efek jenis kelamin ternyata signifikan dalam menunjukkan kepercayaan diri. Adanya interaksi terlihat di sini bahwa terapi behavioral lebih besar pada laki-laki, namun terapi kognitif lebih besar pada perempuan, 86, kemudian ini 96. Dari sini terlihat bahwa terapi keperilakuan cocok untuk laki-laki dan terapi kognitif cocok untuk perempuan. Terlihat dari sini ketika kita melihat dari jenis terapi dan jenis kelamin ternyata hampir mirip, tidak ada efek yang cukup besar. Namun efek besar didapatkan ketika pada terapi kognitif itu adalah wanita, namun pada behavioral itu adalah pria. Hal ini menunjukkan adanya interaksi. Apa yang harus dilakukan ketika kita menemui interaksi? Lakukan interpretasi terhadap main effect secara hati-hati dan lipatkan interpretasi secara kondisional atau hanya pada, seperti yang telah saya demonstrasikan tadi. Selanjutnya, kita harus melakukan uji simple effect untuk melihat perbedaan skor antara jenis kelamin dan terapi keperilakuan. Kita lihat di sini, kita bandingkan pada terapi keperilakuan saja antara pria dan wanita. Kita juga bisa melihat hanya pada terapi kognitif saja antara pria dan wanita. Nanti akan menghasilkan nilai F atau T, kemudian akan menghasilkan P-nya seperti apa, kemudian di sini juga akan menghasilkan nilai F atau T, kemudian P-nya seperti apa. Hal yang sama bisa juga kita lakukan pada pria untuk perilaku dan kognitif, demikian juga pada wanita untuk
perilaku, dan kognitif. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, caranya adalah seperti ini. Siapkan kode seperti ini, karena kita harus menganalisisnya melalui sintaks dan tidak melalui cara konvensional. Kemudian masuk ke dalam apa yang mau dianalisis, kemudian klik analyze seperti yang kita peragakan tadi, kemudian JLM univariate, kemudian saya reset saja, masukkan dependent ke dalam variabel dependent, kemudian dua variabel independennya ke dalam fixed factor, kemudian klik paste dan akan muncul di dalam sintaks seperti ini. Kemudian masukkan kode tadi ke dalam salah satu baris di sini. Misalkan saya masukkan di baris ke-56 setelah intersect. Kemudian lakukan analisis, letakkan di salah satu baris di dalam kode ini, kemudian klik run. Baik, hasilnya muncul, kita interpretasikan lebih lanjut. Cara yang kedua, dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, kita lihat di dalam data kita ada 4 kombinasi. Yang pertama adalah gender, dalam hal ini pria dan wanita. Kemudian terapi itu berisi terapi perilaku dan terapi kognitif. Kita lihat seperti ini labelnya. Nah, kita kemudian membuat kombinasi itu menjadi kode-kode yang baru. Misalnya pria behavioral kita kode 1, kemudian wanita behavioral kita kode 2, kemudian pria kognitif kita kode 3, dan wanita kognitif kita kode 4, dan seterusnya. Dan seterusnya kita mulai dari yang pertama, kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, sehingga kita memiliki 4 kombinasi pria behavioral, pria jenis kelamin pria, dan mendapatkan terapi behavioral. Kode yang kedua adalah wanita mendapatkan terapi behavioral, kemudian kode 3 adalah pria mendapatkan terapi kognitif dan wanita mendapatkan terapi kognitif. Kita analisis seperti yang kita lakukan sebelumnya, general, linear model, univariate, kemudian reset. Kita masukkan kepercayaan diri dalam variabel dependent, kemudian kita masukkan interaksi ke dalam fixed factor. Jangan lupa untuk klik statistik deskriptif, kemudian bisa juga homogeneity test dan estimate of effect size. Oke. Kemudian karena ini terdiri dari 4 kategori, kita bisa melakukan post hoc untuk melihat perbedaan masing-masing. Kita masukkan interaksi di sini, kita pilih berbagai macam alternatif, misalkan kita pilih Bonferroni, kemudian continue, kemudian oke. Berikut ini adalah keluaran dari hasil analisis dengan cara pertama. Kita lihat ada uji interaksi yang muncul di SPSS. Kita lihat di sini gender dan terapi sudah dikombinasikan. Ini adalah hasil uji statistika dengan menggunakan simple effect. Terlihat di sini kita mulai dari pria. Pada pria terlihat bahwa perbandingan dilakukan antara behavioral dan kognitif. Ini adalah I, ini adalah J. Terlihat di sini mean difference, yaitu selisih I dan J, terlihat positif, sehingga dapat dilihat bahwa behavioral lebih tinggi daripada kognitif. Terlihat di sini behavioral dan kognitif adalah signifikan, P-nya di bawah 0,01. Ini juga sama, kita pilih salah satu saja. Oleh karena J lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Jadi pilih salah satu saja. Kemudian pada wanita kita temukan bahwa pelatihan kognitif lebih besar dibanding dengan behavioral. Terlihat di sini selisihnya 20, P-nya juga di bawah 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pria memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi setelah mendapatkan terapi behavioral, namun wanita memiliki kepercayaan lebih tinggi setelah mendapatkan terapi kognitif. Berikut ini sebaliknya,
Terlihat di sini, jika ini tadi adalah jenis kelamin, sekarang kita ganti dengan terapi. Sama saja, di sini kita lihat pria dan wanita positif, berarti untuk terapi behavioral ada lebih banyak pria. Di sini terlihat bahwa P-nya di bawah 0,01. Demikian pada terapi kognitif, terlihat di sini wanita lebih tinggi daripada pria, selisihnya adalah 35, juga signifikan pada taraf 0,01. Dari sini terlihat bahwa terapi behavioral cocok untuk pria dan terapi kognitif cocok untuk wanita. Kita bisa memilih salah satu dari yang awal tadi ataukah yang ini. Bagaimana cara membaca cara yang kedua? Kita lihat di sini kita sudah mendapatkan 4 kombinasi, namun untuk test equality of error variance kita mendapatkan P di bawah 0,01. Oleh karena ukuran sampel kita lumayan cukup besar dan equal, maka kita bisa mengesampingkan hasil ketidakhomogenan ini. Kita lihat di sini variabel interaksi memiliki signifikan yang tinggi, yaitu di bawah 0,01, sehingga kita menunjukkan adanya interaksi. Sehingga kita lanjutkan dengan analisis uji simple effect. Pada tabel ini terlihat bahwa masing-masing kombinasi dibandingkan satu dengan yang lain. Terlihat di sini pria behavioral dan wanita behavioral tidak ada bedanya karena P di atas 0,01 atau 0,05. Sehingga ketika pria mendapatkan terapi behavioral sama saja ketika wanita mendapatkan behavioral. Yang berbeda adalah pria mendapatkan terapi behavioral dan pria mendapatkan kognitif. Terlihat di sini positif, berarti ketika I ini dikurangi J, positif berarti lebih banyak pria behavioral. Ini signifikan. Hal yang sama juga silakan diinterpretasikan, namun tidak usah dilaporkan semuanya, cukup kita lihat sesuatu yang signifikan atau sesuatu yang menurut kita penting untuk dilaporkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.